Halo semua, selamat datang Bapak dan Ibu di sesi pembelajaran hari ini dengan subtopik pengukuran kerangka vertikal. Salam hangat dan selamat belajar. Bapak dan Ibu, pada subtopik pengukuran kerangka vertikal, kita akan membahas beberapa materi di antaranya, metode pengukuran sifat datar, posisi penempatan alat, peralatan, bahan, dan formulir pengukuran kerangka vertikal, dan yang terakhir prosedur pengukuran kerangka vertikal. Ada dua metode yang dipakai pada pengukuran kerangka vertikal. Metode yang pertama disebut dengan metode pengukuran pulang pergi. Metode yang kedua disebut dengan metode pengukuran double stand. Berikut adalah posisi penempatan alat sifat datar pada saat pengukuran. Cara yang pertama, alat sifat datar ditempatkan di antara dua titik. Cara yang paling teliti adalah cara ini, karena pembacaan titik A dan titik B dapat diusahakan sama teliti, yaitu menempatkan alat sifat datar, tepat di tengah-tengah antara titik A dan B. Cara kedua, alat sifat datar berdiri di salah satu titik, bisa di titik A atau B. Dan cara ketiga, alat sifat datar diletakkan di luar titik A dan B. Peralatan yang digunakan dalam pengukuran sifat datar di antaranya. Alat sifat datar optis dan rambu ukur. Pada dasarnya alat sifat datar terdiri dari beberapa bagian utama yaitu, teropong, nivoo tabung, kiap, skrup pengunci, lensa okuler, lensa objektif, skrup penggerak halus, visir dan statif. Selain sifat datar optis dan rambu ukur juga diperlukan, patok, meteran, dan payung. Sedangkan bahan yang digunakan untuk pengukuran yaitu, alat tulis, cat dan kuas. Sebelum melakukan pengukuran, formulir pengukuran sudah harus terlebih dahulu disiapkan. Sehingga pada saat pengukuran sudah dapat dilakukan pencatatan terhadap pembacaan benang atas, benang tengah dan benang bawah. Prosedur pengukuran kerangka vertikal. Dalam melaksanakan pengukuran kerangka vertikal, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, pengukuran dilakukan dengan cara sifat datar. Kedua, panjang satu slak pengukuran antara 20 meter sampai dengan 50 meter. Dan yang ketiga, pengukuran antara dua titik, sekurang-kurangnya diukur 2 kali. Langkah-langkah dalam melakukan pengukuran sifat datar adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan peta situasi untuk mengetahui batas-batas daerah pengukuran. Kedua, ketua tim mengisi formulir peminjaman alat dan menuliskan peralatan ukur yang dibutuhkan. Ketiga, ketua tim memeriksa kelengkapan alat dan anggota tim membawa peralatan tersebut ke lapangan, tempat akan dilaksanakannya pengukuran. Keempat, melakukan observasi awal di lokasi yang akan diukur. Kelima, menentukan atau merencanakan lokasi patok sehingga jumlah slak genap. Keenam, sebelum digunakan, alat sifat datar harus terlebih dahulu diatur sedemikian rupa, sehingga garis bidiknya sejajar dengan bidang nivoo, melalui upaya mengetengahkan gelembung nivoo yang terdapat pada nivoo kotak. Ketujuh, melakukan pengukuran dengan cara mendirikan rambu di antara dua titik dan posisi alat sifat datar dipasang di tengah kedua titik tersebut. Kedelapan, melakukan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah rambu belakang. Kemudian membaca kembali benang atas, benang tengah, dan benang bawah rambu muka. Hasil pembacaan ditulis pada formulir yang telah disiapkan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai slak akhir pengukuran selesai. Setelah pengukuran selesai, peralatan dikembalikan ke laboratorium. Selamat, Bapak dan Ibu telah menyelesaikan materi pada subtopik pengukuran kerangka vertikal. Salam hangat dan terima kasih.